Bukan asam sulfat namanya jika dia tidak memproduksi pernyataan-pernyataan blunder. Selain SGIE, ternyata ada keblunderan lain yang diproduksi oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani pemirsa sekalian masih dengan tanggapan-tanggapan dari netizen yang bikin kita kocak, yang bikin kita ngakak, yang bikin kita tertawa. Kemarin kita dihebohkan dengan pernyataan SGIE yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka saat bertanya kepada Bapak Muhaimin Iskandar. Namun kali ini ada pernyataan blunder lainnya yang diproduksi oleh Gibran Rakabuming Raka, yakni hilirisasi digital. Tapi untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja tuh. Oke. Nggak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Ketika ada pernyataan blunder seperti ini, pasti besok lusa seorang Gibran Rakabuming Raka hanya bisa menjawab, maaf, saya salah sebut. Tapi ya begitulah, tidak seru kalau memang asam folat itu bergabung dengan asam sulfat yang pada akhirnya akan menghasilkan hilirisasi digital. Mungkin begitulah kira-kira apa yang dipelajari oleh Gibran Rakabuming Raka saat menempuh pendidikan di Singapura itu. Sehingga pernyataan itu mungkin bagi Gibran, dia akan merasa itu benar. Dan mungkin bagi kita yang lain itu salah. Karena mungkin itu adalah perpaduan dari asam folat digabungkan dengan asam sulfat yang hasilnya adalah hilirisasi digital. Semakin hari semakin seru ketika kita memperhatikan, ketika kita menyimak pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka ini. Banyak hal yang selalu saja kita temui, banyak hal yang selalu saja dibicarakan oleh Mas Gibran ini yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan bagi kita sendiri. Mari kita lanjutkan lagi. Dikatain belimbing sayur, kini bikin buzzer jadi kayak ayam sayur. Samsul oh Samsul, kau memang mantul. Samsul, kau memang oke betul. Bikin pembenci jadi amburadul. Au. Samsul oh Samsul, kau memang mantul. Samsul oh Samsul, kau memang mantul. Saya ingin membela Caimin dalam kasus SGIE karena menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak. Kenapa menjebak? Karena setiap singkatan kalau tidak dilanjutkan dengan kepanjangannya akan membuat orang miss. Misalnya dalam hal ini SGIE yang merupakan State of Global Islamic Economy, laporan indikator ekonomi Islam global. Namun kalau hanya sekedar nyebutnya SGIE tanpa ada kepanjangannya, bisa jadi orang menganggapnya misalnya satu gerakan Indonesia ekonomi. Karena apa? Karena banyak sekali di negara kita ataupun di dunia
itu singkatannya sama tapi kepanjangannya berbeda. Contoh misalnya, PMI. Orang yang aktif di dunia ketenagakerjaan akan menganggap PMI itu sebagai pekerja migran Indonesia. Tapi orang yang aktif dalam dunia kesehatan atau kerelawanan, maka menganggap PMI itu adalah Palang Merah Indonesia. Singkatannya sama tapi kepanjangannya bisa berbeda-beda. Jangan anggap remeh belimbing sayur. Umur boleh muda tapi support sistemnya bro. Di hadapan belimbing sayur, belimbing elit yang banyak bintangnya, pada lembek semua. Belimbing elit kalau dipotong kan bentuknya kayak bintang. Para bintang ini ciut ngadepin belimbing sayur. Jujur salut kak sama belimbing sayur ini. Selain personalnya yang unik, bumbu pelengkapnya bro, bukan kaleng-kaleng. Mainannya penguat rasa bro. Rasa kecut, rasa ragu hilang semua. Selain bumbu, metode masak juga menyesuaikan sama belimbing sayur. Kalau belimbing sayur nggak cocok digoreng, acara goreng-menggoreng tiba-tiba ditiadakan. Kurang hebat apa lagi coba? Makanya kak bilang jangan macam-macam sama belimbing sayur. Intinya, fungsi dasar dari belimbing sayur adalah untuk menutupi aroma amis. Pertanyaannya, aroma amis apa yang harus ditutupi? Sehingga mati-matian kelompok ini berusaha memasukkan belimbing sayur. Tapi kak berharap semoga tidak ada yang berusaha ditutupi. Kalau ada yang ditutupi berarti Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Oh, belimbing sayur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika kita berbicara soal Gibran Rakabuming Raka, yang akhir-akhir ini di media sosial banyak sekali namanya. Ada yang memanggil Samsul alias asam sulfat, ada yang memanggil belimbing sayur, ada yang memanggil asam sulfat, asam folat, dan mungkin sekarang ada lagi yang memanggil SGIE. Ada juga yang memanggil sekarang hilirisasi digital. Tetapi ya begitulah, keblunderan-keblunderan yang selalu diproduksi oleh seorang Gibran Rakabuming Raka ini, yang adalah calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Saya secara pribadi berharap, walaupun dalam beberapa cuplikan video selalu ada unsur ngakak, unsur tawa, tetapi setidaknya kita bisa belajar apa yang disampaikan oleh mereka. Mungkin ada hal-hal positif yang bisa menyadarkan kita, yang bisa mengetuk pintu hati kita. Jika memang kita harus mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini, alasannya apa? Karena bagi saya secara pribadi, ketika saya melihat keblunderan-keblunderan, melihat kualitas, intelektualitas, hal-hal lain yang berhubungan dengan Bapak Prabowo dan Gibran ini, saya secara pribadi sih tidak tertarik. Karena keunggulan dari seorang Prabowo Subianto itu hanya tegas dan berani saja. Tetapi kalau soal gagasan, ide, intelektualitas, no. Mungkin lebih baik saya mendukung Anies Rashid Baswedan ataupun Bapak Haji Ganjar Pranowo. Itu mungkin akan jauh lebih baik. Karena saya tidak mau memilih pemimpin yang temperamen, memilih pemimpin yang cepat emosian. Karena itu sangat berbahaya bagi saya secara pribadi. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan lagi untuk menyimak tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo guys, ya akhirnya tadi malam kita lihat juga debat Cawapres. Nah, ada beberapa hal sih yang menarik buat saya. Kalau kita lihat dari masing-masing ya,
masing-masing cawapres ini kan berusaha untuk menunjukkan apa yang ada di kepala mereka, visi misi mereka, dan bagaimana mereka mempertahankan gagasan yang mereka punya. Kita lihat dari Caimin ini sebenarnya sudah kita duga akan seperti inilah, ya tidak jauh berbeda dengan Anies Baswedan, bahwa akan kuat dengan narasi-narasi, dengan segala macam program yang saya rasa kalau kita lihat rekam jejaknya baik Caimin maupun Anies Baswedan, kita bisa lihat mana sih narasi-narasi atau program-program yang bisa mereka laksanakan dan mana yang hanya cuma berupa angan-angan. Selepet sana, selepet sini, tapi kita nggak lihat sama sekali apa sih yang akan mereka lakukan sebagai eksekusi. Nah, lalu soal Gibran. Nah, kita lihat Gibran ini sangat pede, ya, berusaha untuk kelihatan pede. Karena mungkin dia merasa bahwa dia sudah menghafalkan semua materinya, dia sudah hafal semua jawaban-jawabannya, dan dia sudah menyiapkan pertanyaan untuk menjatuhkan lawannya. Karena saya kok melihat Gibran ini seperti ketika saya dulu ya ikut kampanye pemilihan ketua OSIS lah gitu ya. Seperti itulah gitu ya, berusaha untuk tampil kelihatan pede, tapi kalau kita lihat wajahnya seolah-olah beban seluruh negara ada di pundaknya. Nah, kita lihat Gibran berusaha kelihatan keren dengan menggunakan istilah-istilah yang kelihatannya keren, istilah-istilah asing, lalu menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah membuat dirinya ini kelihatan orang yang tahu paham akan apa yang dikerjakan. Tapi kalau kita lihat lebih detail, ya justru sebaliknya yang terlihat. Kalau saya melihatnya justru Gibran tampak gugup dan tidak menguasai masalah. Seperti soal IKN ya, soal investasi. Ketika ditanya soal investasi sama Pak Mahfud, dibilangnya investor udah banyak, googling aja. Tapi kalau kita googling, lihat ya, Pak Jokowi sendiri bilang investor belum ada yang masuk. Dan Pak Mahfud menambahkan bahwa ya semua yang disebutkan Gibran itu soal sedayu dan sebagainya kan belum terrealisasi. Investor baru cuma sekedar janji. Nah, lalu soal pertanyaan-pertanyaan soal SGIE gitu ya, yang sebenarnya adalah harusnya HIE gitu ya, South of Global Islamic Economy. Ini saya juga bingung, maksudnya apa nih dia menanyakan soal SGIE, dan saya nggak ngerti SGIE apa. Tapi begitu disebut kepanjangannya loh, kenapa tidak menyebutnya HIE, dan kenapa harus disingkat, dan kenapa harus menggunakan istilah bahasa asing? Kenapa nggak tanya aja ke Caimin gimana soal ekonomi syariah gitu ya. Jauh lebih jelas, dan Caimin pasti bisa menjawabnya dengan jauh lebih jelas juga ya. Tapi memang ini bagian dari trik supaya kelihatan lebih keren dan lebih pintar, ditambah dengan statement maaf ya Caimin, pertanyaannya terlalu sulit. Nah, tapi ketika itu dilakukan ke Pak Mahfud yang bertanya soal carbon storage dan carbon capture, nah di sini kita bisa lihat bahwa Gibran hanya mengajukan pertanyaan ini untuk ya membuat kelihatan terlihat tidak mengerti, tidak paham akan isu yang terjadi. Padahal soal karbon dan sebagainya ini harusnya tidak ditanyakan di saat ini, karena ini tidak sesuai dengan tema. Tapi ketika ditanya soal regulasi apa yang harus dilakukan, maka kita lihat sendiri bahwa Gibran sama sekali nggak ngerti bagaimana sebuah regulasi itu dibuat. Dan Pak Mahfud menjelaskan bahwa harus ada naskah akademiknya, harus ada risetnya, apa sih yang menjadi masalah, mana regulasi yang ada, mana yang bisa diteruskan, mana yang tidak, dan sebagainya. Seolah ini jadi semacam kuliah gratis buat Gibran. Ya itulah, karena memang niatnya untuk menjatuhkan, tapi yang terlihat kan malah sebaliknya. Jadi kita sudah bahas juga di video saya sebelumnya soal Solo, bagaimana ilusi keberhasilan yang dibangun oleh yang dibuat oleh Gibran dan kroni-kroninya, seolah-olah Gibran menjadi pemimpin yang sukses, padahal kita lihat sendiri berdasarkan data ya semuanya cuma ilusi semata. Jadi mari kita pilih pemimpin yang bisa bekerja, yang sungguh bisa berprestasi, bukan hanya cuma mengandalkan koneksi dan ilusi. Salam. Dari akun Aan, akibat pakai SKS sistem kebut semalam, Gibran sedang membohongi publik bahwa wisatawan Solo lebih banyak dari wisatawan Jogja. Padahal berdasarkan data, wisatawan Jogja jauh lebih banyak dibandingkan wisatawan Solo. Terasa datanya benar, padahal setelah dicek,
wisatawan Jogja lebih banyak. Mari kita tonton videonya. Wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impactnya. Kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Faktanya wisatawan ke Jogja lebih tinggi dibandingkan ke Solo. Jogja itu 1.655.814 wisatawan, sedangkan Solo 396.280. Tentu saja jauh banget ya Mas Gibran. Ini efek persiapan kebut semalam. Ya bisa dibilang pendukungnya nggak terima. Namanya demokrasi ya guys ya. Kita komentar itu boleh. Keluarin dong datanya, bohongnya di mana. Nah, ini ada yang meluruskan. Coba ya. Kita harus adil. 3 juta wisatawan domestik kunjungi Solo hingga Juli 2023 lampaui target. Kota Yogyakarta, kunjungan wisatawan di Yogyakarta sentuh 1,6 juta hingga 2023. Nah, ini dari pendukung Gibran membalas kalau Solo lebih banyak karena 3 juta sedangkan Jogja 1,6 juta. Dibalas lagi nih sama Aan. Jumlah wisatawan kota Solo selama liburan 2020 melonjak bila dibandingkan periode lebaran tahun lalu. Ini jumlahnya di sini disebutkan 396. Ini ada lagi Republik. Secara total pergerakan wisata selama libur lebaran 2023 dari sebanyak 1.600.000. Nah, jadi dia ngasih data. Ini ada 2 media yang kok datanya beda. Yang dari Kompas, dari Republik, sama dari Tempo. Ini beda, ini gimana nih? Yang satunya Tempo. Ya, Tempo, Republik, Kompas beda. Kira-kira data siapa yang benar antara 2 pendapat itu? Antara Kompas, Republik, dan Tempo. Bye. Nonton debat cawapres tadi malam lebih seru daripada nonton Piala Dunia. Gibran menunjukkan taringnya bahwa dia tidak bisa dianggap remeh, saudara. Lalu Gus Imin mengatakan visi misi akan membangun 40 kota baru sekelas Jakarta. Bapak, kita bangun pagi saja setengah mati, bangun desa sampai sekarang tidak kelar-kelar, apalagi membangun 40 kota baru sekelas Jakarta. Sabar dulu Bapak, kita bangun IKN dulu, selesai baru kita bangun yang lain. Terima kasih. Imin, calon wakil presiden punya visi dan misi kagak masuk akal. Rakyat tidak percaya, Min. Program kerja lo muluk-muluk yang tidak masuk akal. Mau bangun 40 kota besar sekelas Jakarta, kagak masuk akal, Min. Bangun 1 kota IKN aja lo kagak konsisten. Yang dulu lo dukung, sekarang kagak dukung. Gimana sih lo? Sekelas calon wakil presiden ditanyain Gibran gelagapan kagak bisa jawab. Gimana sih lo? Punya visi misi, punya program kerja. Program kerja kok selepat. Calon presidennya KTP. Angin kagak punya KTP. Lo selepat. Oke. Saudaraku sebangsa dan setanah, itu adalah keseruan-keseruan dari tanggapan netizen ya. Jadi hasil debat kemarin itu banyak sekali tanggapan-tanggapan yang kita temukan di media sosial yang berbicara tentang Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Muhaimin Iskandar. Pernyataan-pernyataan disampaikan oleh mereka saat debat cawapres kemarin tentu itu akan dilihat secara detail oleh rakyat Indonesia. Ketika ada statement yang menurut mereka agak sedikit melenceng, selesailah sudah. Pasti akan langsung dikritik, pasti akan langsung ditanggapi, pasti juga Anda sendiri akan diserang oleh netizen. Dengan demikian, saya berharap hal-hal seperti ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Jika di suatu hari nanti kita ingin menjadi seorang pemimpin, berbicaralah hal-hal yang bijaksana. Berbicaralah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Jangan mengarang-arang,
jangan menjadi tukang ngibul dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya pasti Anda sendiri yang akan dirugikan. Mari kita lanjutkan lagi. Set, lancar banget itu semalam belimbing sayur ya. Minum susu apa tuh? Jangan-jangan dia minum susu SGM. Apa? SGIE. Gua mau nyari di mana tuh susu ya, gua mau beli tuh. Cakep tuh, cakep. Begitu dong. Tapi kalau ditanya sama mahasiswa juga harus kayak begitu, harus lancar. Jangan kalau sama mahasiswa ngaco. Kacau. Satu hal yang menarik kembali terjadi tadi malam pada debat Cawapres, di mana paslon nomor 2 bertanya kepada paslon nomor 1 mengenai perkembangan ekonomi Islam secara global. Pertanyaan ini pendek namun disampaikan dalam bentuk singkatan yang belum begitu familiar. Mungkin pada awalnya pertanyaan ini diformat untuk menjebak lawan debat, tapi ujung-ujungnya bagi kaum intelektual, bagi mereka yang rasional, pertanyaan ini malah menunjukkan kualitas komunikasi si penanya yang sangat rendah sekali, dan kualitas kepemimpinan untuk tingkat level nasional, yakni akan menjadi orang nomor 2 yang tidak patut dan tidak layak. Singkatan itu adalah SGIE. Apabila ditanyakan dalam bahasa Indonesia, SGIE itu kan dalam bahasa Indonesia, maka yang dimaksud singkatannya juga harus dalam bahasa Indonesia. Tapi SGIE ditanyakan dalam bahasa Indonesia, kepanjangannya adalah dalam bahasa Inggris. Maka seharusnya pertanyaan itu bukan SGIE, tapi pertanyaan itu adalah SGIE, yakni State of the Global Islamic Economy. Begitu seharusnya format pertanyaan, bukan SGIE. Ini menunjukkan bahwa si penanya tidak paham dengan bahasa yang digunakan, dan inilah yang menunjukkan kualitas bahasa, kualitas komunikasi yang sangat rendah. Apabila yang dimaksud kepanjangan itu dalam bahasa Indonesia, maka juga harus disampaikan dalam singkatan bahasa Indonesia. Laporan Indikator Ekonomi Islam Global. Berarti laporan L, indikator I, LIEIG. Itu seharusnya. Tapi kalau yang dimaksud ada SGIE, maka kepanjangannya seharusnya bukan State of the Global Islamic Economy. Disinilah kualitas komunikasi yang mumpuni dibutuhkan, diperlukan oleh seorang pemimpin. Lalu apakah mengatakan bahwasanya skill komunikasi itu tidak penting? Ini dibaca FBI, singkatan dari Federal Bureau of Investigation. Kalau dibaca FBI, berarti singkatan dari fans berat Inul. Gue banget. Akhirnya saya harus berkomentar mengenai debat Cawapres malam. Banyak orang-orang di TikTok khususnya itu menganggap bahwa panggung dikuasai oleh Gibran dan dia mau menangkan debat semalam. Begini, saya sih percaya saja sebagian orang, apalagi pendukung Gibran, itu pasti menganggap bahwa tayangan debat semalam itu serupa dengan talk show. Jadi mereka melihat gestur Gibran seolah-olah menguasai panggung, tenang, lebih banyak bicara, kemudian isi dari argumennya itu diisi dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya rumit, tapi kelihatannya dihafal. Begini, debat semalam itu bukan seperti sebuah pertunjukan, tapi justru melihat dari sebuah inti atau esensi dari isi, visi dan misi semua calon. Gibran menghafal semuanya dan memanfaatkan durasi dari debat itu dan tata cara debat yang mereka pelajari
Dan itu dipakai untuk satu, menjebak, dua, mengarahkan argumen-argumennya ke simpul-simpul yang terkunci. Jadi tidak ada satupun yang dijawab oleh Gibran apa yang ditanyakan oleh Pak Mahfud misalnya. Inti persoalannya tidak dijawab, tapi kembali bias mengarah apa yang dia tahu dan apa yang dia sudah pelajari dan hafal sebelumnya. Tolong perhatikan, sebagian orang tidak melihat itu. Mereka hanya melihat gestur, mereka hanya melihat penguasaan panggung, mereka hanya melihat bahasa, tapi esensi dari visi dan misi yang mereka pertahankan argumentasinya itu justru bias kemana-mana. Tolong dilihat ulang dari awal sampai akhir, agar supaya Anda tahu berdebat itu gunanya untuk apa dalam sistem pemilu kita. Jadi agar supaya Anda bisa tahu siapa orang-orang yang benar-benar menggunakan otak, menguasai materi, atau orang yang hanya menghafal dan berusaha untuk lepas dari sana-sini. Menghafal, lepas dari sana-sini. Tolong ditonton ulang. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Saya berharap cuplikan-cuplikan video tentang Gibran Rakabuming Raka maupun Bapak Muhaimin Iskandar ini bisa menambah wawasan kita, bisa mengetuk pintu hati kita untuk melihat lebih dalam, untuk mempelajari lebih detail mungkin siapa itu Gibran Rakabuming Raka dan siapa itu Bapak Muhaimin Iskandar. Tetapi hal yang paling banyak kita bicarakan di sini tentang seorang Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari pernyataan-pernyataan yang blunder seperti SGIE, lalu hilirisasi digital, belum lagi ada asam sulfat, belum lagi ada belimbing sayur dan lain sebagainya. Tetapi ya begitulah, seperti dalam cuplikan lagu tadi, bahwa si Samsul ini memang mantul. Bagi pendukung dari paslon 02, mereka pasti akan sepakat dengan statement ini, bahwa si Samsul itu memang mantul. Ya, mantul dalam memproduksi keblunderannya, mantul untuk menghindar ketika diundang untuk berdialog atau berdiskusi dengan mahasiswa. Itulah si asam sulfat alias Samsul yang selalu diidam-idamkan, yang selalu dipuja-puji oleh para pendukungnya. Saya berharap kita rakyat Indonesia bisa berpikir lebih kritis, lebih cerdas dalam memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Mari kita pilihlah pemimpin yang berkualitas, pilihlah pemimpin yang punya rekam jejaknya jelas, pilihlah pemimpin yang kompeten, pilihlah pemimpin yang punya mentalitas yang baik. Itu adalah harapan saya dan mungkin adalah harapan dari pemirsa sekalian, agar di tahun 2024 nanti negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas dan orang-orang yang berwibawa untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dari hari ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras. Tak lupa juga dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian.